Tapi Muhammadiyah itu tidak akan memuhammadiyahkan mahasiswa, tidak akan mengislamkan mahasiswa. Yang berapa persen mahasiswanya itu beragama non-muslim? Non-muslimnya sekitar 90%, Mas. Sekitar 90%? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Alhamdulillah kita kedatangan mahaguru dari Papua yang sebenarnya asli Jogja, yaitu Profesor Dr. Raden Partino. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas. Dr. Syifa bisa ketemu di studionya Mas Syifa di Mejing Wetan ini. Ya, studio mini. Iya. Tapi ajang untuk ngobrol saja gitu, untuk berbagi informasi, kenangan, inspirasi gitu. Dan salah satu yang juga gini, yang saya dari Prof. Partino ini kan asli dari Purworejo ya. Ya, saya dilahirkan di Purworejo, terus kemudian berkarir di Papua, dan sekarang juga sebagian waktunya berbagi dengan di Jogja gitu. Betul. Nah, itu kan sangat tentu banyak hal, banyak cerita, banyak pengalaman yang bisa di-share kita semuanya. Jadi gini, Prof. Partino, dari ini deh. Dari awal di Purworejo, sebenarnya Prof. Partino itu ya sekarang aktif sebagai masih jadi rektor Universitas Muhammadiyah Papua ya. Alhamdulillah masih. Terus kemudian bergerak juga aktif sebagai ketua PWM di Papua gitu. PWM sudah pensiun. Sudah pensiun. 2 periode lebih sudah di PWM. Jadi sudah, ya. Gantian dengan yang lain. Gantian supaya yang lain itu dapat pahala juga. Pahala itu kan dibagi-bagi, jangan sendiri. Jangan dimonopoli. Iya, gitu. betul Mas itu. Nah, sebenarnya Prof. Partino itu besar lahir di lingkungan keluarga yang semacam apa, Prof. Partino? Saya sebenarnya aslinya ya keluarga saya ya keluarga yang biasa-biasa saja. Agamanya juga tidak hebat. Dulunya saya kecilnya ngaji juga di masjidnya NU. Oh gitu. Iya. Saya dapat pelajaran agamanya juga hanya dari sekolah-sekolah. Dari sekolah di tingkat apa waktu itu? Di SD, SMP maupun SPG. Jadi saya lahir besar itu di Purworejo. Purworejo pun ya. Itu juga bukan kota, Mas. Itu di desa, namanya Desa Dewi. Desa Dewi. Iya, Kecamatannya Mbayan, Kabupatennya Purworejo. Iya. Itu kalau sekolah ke Purworejo itu naik sepeda. Berapa lama tuh atau berapa jauh itu? Itu kan jauhnya sekitar 8 atau 9 kilo. Wah, lumayan juga itu. Tapi rame-rame zaman dulu naik sepeda itu enjoy sekali, Mas. Biasa ya? Iya. Enjoy ya? Kalau nggak naik sepeda, kita kan punya kartu abonemen kereta api. Oh gitu. Naiknya dari Batoh. Batoh itu persilangan kereta api dengan jalan raya. Itu kalau dari Purworejo ke Kutarjo itu pasti ada persilangan. Dan sekarang mau direaktifkan lagi, jalur lagi. Iya. Jalur kereta itu. Jadi dulu langganan itu 1 bulan itu Rp16 itu. Rp16 ya? Iya, untuk langganan abonemen kereta api itu ya. Dan anak sekolah banyak yang memanfaatkan itu. Betul, Mas. Pokoknya penuh namanya pagi dan siang dan sore itu. Kan tripnya 3 kali. Jadi pagi nanti jam 12. Terus sore jam 5 itu. Jam 5. Iya. Nah, terus sekolah sampai di SPG itu tadi memang sudah punya aspirasi selain ngaji di beberapa masjid sekolah itu tadi, saat sekolah itu tadi ya. Terus kemudian kan sekolahnya di SPG ya. Iya. Memang sudah punya cita-cita aspirasi pengen jadi guru gitu atau gimana itu? Iya. Zaman itu. Saya itu juga pengen jadi guru. Dulu kan guru saya, guru kelas 5 itu hebat sekali kalau menerangkan. Jadi wah ini jadi guru hebat sekali pengetahuannya. Apalagi setelah SPG itu. Nah SPG itu sebenarnya dulunya
yang sekarang jadi SMA Negeri 7 Mas ya. SMA Negeri 7 Ya, di Purworejo. dulu itu sekolah guru pertama di Indonesia, ini ceritanya. Oh ya? Namanya Hugere Quick School. Hugere Quick School. Ya. Itu sekolah guru pertama di Indonesia. Ya. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah mengajar di situ. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Ya. Muhammadiyah itu pernah Iya. ngajar di SPG Purworejo itu ya? Iya. Saya juga dengar ini perlu konfirmasi betul atau tidak. Juanda atau siapa juga pernah di situ. Pernah Insinyur sekolah. Juanda. Iya. Ceritanya pernah sekolah di situ. Apa betul atau tidak? Juanda atau siapa saya lupa. Salah satu tokoh nasional lah Iya. yang jelas. Yang jelas Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah mengajar di situ. Zaman itu. Zaman 1900-an ya 11-12. Oh, 12-an itu ya? Iya, kan, mungkin 12-an itu. Wah, Ada sangat- semuanya itu ada apa ya, dokumennya Mas. ada dokumennya ya. Makanya ini sudah ada surat keputusannya dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa SPG Negeri Purworejo dijadikan cagar budaya nasional. Dan nanti tanggal 25 November akan dicanangkan dan diminta oleh Bupati Purworejo supaya upacara nasional Hari Guru Nasional dilaksanakan di Purworejo, ya di SPG Negeri itu, yang SPG Negeri itu. Oh, di situ ya. Iya. Sangat bersejarah itu berarti memang. Iya. Dan sudah keluar, SK-nya sudah keluar. SK-nya sudah keluar. Sudah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang apa kalau menurut cerita-cerita ya, yang membuat SPG pertama itu didirikan di Purworejo itu apa yang mendukung, untuk apa alasannya atau motifnya sehingga Purworejo adalah tempat yang tepat pada saat itu? Saya tidak tahu persis Nggak Mas tahu ya. persis ya. Tapi dulu kan namanya tangsi tentara juga ada di situ. Oke. Jadi Tentara, tangsi tentara namanya BTC itu juga di situ, ada di situ. Apakah mungkin itu? Ya saya tidak tahu persis motivasinya kenapa didirikan di Purworejo. Tapi ternyata teman-teman sekolah saya Mas, itu bukan hanya dari Purworejo. Jadi dari Kebumen, dari Wonosobo, dari Kulon Progo, itu banyak juga ke situ. Itu tahun 60-an 7 itu Mas. Banyak yang sekolah di situ. Oh, dikenal di berbagai wilayah di Jawa Tengah gitu ya untuk ngirim murid ke situ. Padahal kalau dipikir Kulon Progo mungkin juga kan ada SPG. Kebumen juga mungkin ada. Iya. Tapi banyak yang ke Purworejo. Wah, menarik tuh untuk diteliti lebih lanjut gitu. Ya. Kenapa Purworejo gitu. Jadi di SPG itu tingkat apa? Tingkat SMP atau tingkat SMA? SPG itu tingkatnya tingkat SMA. Oh, tingkat SMA ya. Jadi dulu kan ada SPG, ada STM, ada SMEA, ada SGO, sekolah ada guru STM. olahraga. Iya. Oke. Nah itu tingkatnya SMA. tingkatnya Sebenarnya kalau SMA. guru ceritanya kalau zaman dulu itu kan ada namanya sekolah SGB, Ada sekolah SG. guru B. Oh, ada sekolah guru B. Itu tingkat SMP itu 4 tahun. 4 tahun. Banyak yang dari SGB itu langsung dibenum atau ditugaskan dan diberikan beasiswa. Diberikan beasiswa selama sekolah 4 tahun. Dan setelah 4 tahun itu bisa ngajar Bisa di tingkat mengajar gitu? di tingkat SD. Oke. Dan diberi kesempatan juga untuk melanjutkan di SGA, sekolah guru A atau sekolah guru atas mungkin. Oh, sekolah guru atas. Oke. Iya. Kalau Kalau mau lanjut lagi ada namanya B1, B2. Mungkin setara dengan diploma 1, diploma 2 kalau sekarang. Diploma 1 2 gitu ya. Tapi saya melihat dulu orang-orang SGA, orang-orang B1 itu aljabar ukurnya juga luar biasa, Mas. Jadi rupanya memang kemampuan analitiknya, kognitifnya udah bagus ya. Iya. Luar biasa itu. Jadi kalau ngajarin mereka sudah tidak pakai namanya buku, hanya rumus itu langsung ditulis begitu. Misalnya rumus ABC, rumus
PG dan sebagainya langsung tulis. Langsung ditulis. Dulu kan juga ada buku tulisnya kan kayak papan terus kemudian nanti dihapus lagi kalau sudah selesai gitu. Betul. Dulu kan masih pakai kapur, Mas. Iya, pakai kapur. Iya. Masih pakai kapur. Buku itu ya sangat mewah gitu. Apa itu namanya buku tulis itu. Bahkan ada orang-orang yang nggak cukup uangnya, buku yang sudah pernah ditulis pakai tinta, Mas, itu direndam air. Direndam air, nanti kan tintanya luruh itu. Luruh. Kalau diangkat sudah bersih lagi, putih. Nanti kering putih gitu ya. Dipakai lagi gitu. Ada teman yang begitu karena betapa mahalnya harga buku. Ya bersyukurlah, jangan sia-siakan buku-buku. Betul. Nah, kalau Prof. Partino sendiri berarti tadi SGB, SGA itu selesai. Saya pakai SPG, Mas. Langsung SPG ya? Iya. Itu generasi sebelum Pak Partino pakai SGB, SGA tadi itu. Ya, tahun 50-an itu pakai SGB, SGA itu. Kalau saya tahun 60-an lebih saya sudah SPG tadi itu. Nah, setelah lulus SPG langsung ngajar atau langsung lanjutkan kuliah? Saya juga ngajar juga sambil kuliah, Mas. Gitu ya. Saya ngajar di SMP juga di SMP. Di SMP Mbayan itu saya mengajar. Saya kemudian dikasih mengajar administrasi sama matematika kalau dulu, aljabar ukur itu. Administrasi negara dan matematika aljabar ukur tadi itu ya? Iya, dulu namanya aljabar dan ukur itu. Aljabar dan ukur. Wah, luar biasa, udah zaman itu ngajar bidang studi yang nggak gampang itu untuk kebanyakan orang. Iya, ya apa istilahnya, sebenarnya seperti aljabar ukur atau matematika sebenarnya malah tidak susah, Mas. Karena kalau kita sudah itu karena kan rumusnya kan tidak berubah-ubah, Mas. Nggak berubah-ubah ya. Kalau sudah menguasai itu tinggal mengembangkannya. Sama gitu. Dengan kalau sekarang misalnya statistik itu gampang, apalagi sekarang ada program-program yang sangat luar biasa. Ada software-software itu yang sangat memudahkan untuk kita gitu. Nah, kuliahnya di mana kalau sambil ngajar setelah SPG itu? Ngajar di SMP tadi itu sambil kuliah di Purworejo kan juga. Di Purworejo sudah ada perguruan tinggi. IKIP Muhammadiyah kan ada di situ. IKIP Muhammadiyah ya. Iya. Itu tahun 70-an masuk usia kuliah itu. Oke. Tahun 70 saya sudah tamat SMA itu, Mas. Tamat SPG dulu zaman dulu. Ya, SPG terus kemudian IKIP Muhammadiyah. Nah, ceritanya kemudian dari Purworejo terus kemudian kok berkarir kuliah ke Papua itu apa gerangan yang membawa ke sana, Prof. Partino itu? Itu ceritanya kan ada semacam tawaran untuk sukarelawan jadi guru. Sukarelawan guru. Iya. Oke. Sudah di sana. Itu programnya pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Iya. Nah, kan kesempatan sana, di sana ada kesempatan kuliah, juga ikut kuliah. Tapi dulu tingkatnya masih sarjana muda itu. Masih sarjana muda ya. Ambil sarjana muda. Dulu itu kan di sana belum ada namanya jurusan psikologi. Adanya bimbingan penyuluhan. Nah, memang mata kuliahnya banyak psikologinya. Nah, saya diwawancari oleh kebetulan Pak Dr. Andes Bambang Sakri, orang Gudian. Sini nggak ada psikologi, ini yang dekat-dekat ini bimbingan konseling. Ya sudah masuk di sini saja. Ya sudah saya masuk gitu. Itu wawancaranya sudah di Jayapura? Sudah di Jayapura. Oke. Gitu. Nah, kebetulan juga ya nasib rezekinya baik, itu dapat beasiswa, Mas. Dulu dapat beasiswa prestasi PPA, kalau sekarang namanya PPA. Iya. Zaman dulu juga dapat beasiswa Super Semar. Super Semarnya Pak Harto itu. Iya. Zamannya Pak Harto. Jadi terus sudah dapat PPA, terus ditanya, ini ada beasiswa juga Super Semar, mau pilih mana? Ini besar Super Semar. Ya saya masuk di Super Semar, kasih gitu. Gitu. Jadi sampai dari sarjana muda, sarjana itu dapat beasiswa. Beasiswa terus ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang kehidupan di Papua, kalau prinsip kebanyakan orang Jawa nih, Prof. Partino, itu kan mangan orang mangan ngumpul gitu. Iya.
apa nggak digandoli dulu sama keluarga di Purworejo itu, ngapain jauh-jauh ke Papua, orang di sini tetap bisa makan lagi kira-kira Iya. gitu. Nah kebetulan orang tua saya itu agak moderat mas. Oke. Jadi bukan mangan orang mangan ngumpul. Jadi ngumpul orang ngumpul, sing penting mangan. Oh gitu ya. Jadi dibalik. Dibalik ya. Iya. Dimanapun bisa makan Iya. gitu. Karena di mana-mana itu bumi Allah. Rezeki itu semua kan dari Allah. Di mana-mana itu ada rezeki. Tinggal bagaimana kita menjemput rezeki itu. Gitu. Iya. Jadi tidak dibatasi di sini saja. Tidak hanya di tanah Jawa ya. Iya. Ya memang kalau dipikir, ya memang enak di sini ngumpul-ngumpul dan makan. Nah, tapi kan tidak seperti itu. Apalagi zaman-zaman tahun itu kan zaman-zaman sulit mas. Pengangkatan untuk pegawai negeri kan juga nggak ada. Guru SD juga susah, guru SMP susah. Zaman tahun 70-an itu susah mas. Jadi bagaimana saya mau merubah nasib kalau hanya di sini? Saya kalau hanya di sini paling tinggi saya itu jadi guru SMP atau guru SMA. Oh gitu ya. Iya. Makanya saya harus menantang diri sendiri. Iya. Untuk pergi ke sana ya. Karena di luar kan banyak tantangan. Kalau kita nggak berani ya kita berarti tetap stagnan di situ. Betul. Jadi guru itu zaman dulu sudah hebat itu mas. Iya, sangat dihormati, itu profesi yang sangat. Iya, karena saya kan juga sering keliling dengan kepala sekolah itu di orang tua. Begitu malam itu mesti disuguhi kopi. Bukan teh tapi kopi. Itu spesial itu ya. Iya, itu kehormatan. Kehormatan itu iya. ya. Kan lihat anak-anak bagaimana itu. Luar biasa. Dan di masyarakat, apalagi masyarakat di kampung, namanya guru itu mempunyai strata yang tinggi. Nah, begitu menginjakkan kaki di tanah Papua itu, pengalaman apa yang dirasakan atau dialami oleh Prof. Partino? Mendapatkan sambutan yang hangat atau ada juga resistensi dari masyarakat lokal pada masa-masa itu ya? Atau gimana situasinya pada saat itu? Pada masa-masa itu saya kira kok nyaman-nyaman saja itu. Nyaman-nyaman saja ya? Tidak ada resistensi. Justru menurut saya kok berbeda dengan sekarang. Oh gitu. Kalau ya? sekarang semakin pintar kok kayaknya berbeda itu. Dulu itu ya biasa. Kita sama-sama mereka ya seiring sejalan gitu. Jadi kayaknya welcome zaman dulu itu. Sangat welcoming. Iya. Ya? Termasuk masyarakat lokal pun juga. Iya. Welcoming. Justru masyarakat lokal. Iya, welcome. Kalau pendatang kan juga begitu. Tapi sana pendatang bukan hanya Jawa saja, Mas. Makassar, Bugis Makassar juga luar biasa. Karena yang menguasai ekonomi menengah ke bawah itu Bugis Makassar Buton, itu ada namanya BBM. Bugis Makassar Buton plus Madura. Oh, ada Madura. Iya. Bugis Makassar Buton. Madura itu juga iya. Itu untuk kalangan menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu ya Chinese tetap itu. Tetap Chinese banyak ya di betul. sana ya. Tapi kalau namanya pegawai negeri, terus tentara, itu banyak dari orang-orang Jawa. Sebagian besar itu juga orang Jawa. Pegawai itu tuh orang Jawa ya. Iya, pegawai dulu juga banyak orang Jawa. Gitu. Nah, begitu masuk ke sana itu langsung tetap jadi guru tadi itu sambil kuliah di Cendrawasih atau gimana, Prof. Partino? Sambil kuliah sambil jadi guru. Gitu. Guru di tingkat di SMP. Di SMP juga. Iya. Dan murid-muridnya juga banyak masyarakat lokal. Iya, campur. Gitu. Apa tantangan ngajar di Papua dengan masyarakat yang kalau dilihat dibandingkan dengan provinsi lain kan dianggapnya secara pendidikan nggak semaju provinsi-provinsi yang lain gitu. Iya. Apa tantangan ini? Kalau saya mengalir saja. Kenapa harus dipaksa kalau nggak bisa? Gitu ya. Jadi kita itu hanya melayani sebagaimana kemampuan mereka, dan memang dalam prinsip psikologi kalau kita kan nggak bisa melewati ambang batas mereka. Kalau mereka batasnya sudah situ ya dibebani seperti apapun kan nggak mampu tuh. Jadi kalau saya justru begitu, justru kita merealisasikan kemampuan mereka, bukan kita menuntut yang lebih tinggi. Dan ini
Sebenarnya Mas ya, kalau kita lihat ada beberapa orang-orang yang hebat, orang-orang Papua yang bisa menyelesaikan doktornya di luar negeri dan hebat-hebat itu seperti siapa tahu, saya lupa namanya. Itu juga hebat. Hanya menurut saya ini ada yang kurang sentuhannya ketika pada sekolah dasarnya. Di tingkat dasarnya. Iya. Nah, pada umumnya orang kalau sudah waktunya naik kelas, dinaikkan kelas, naik kelas. SMP juga begitu, karena nanti kalau nggak naik kelas, nggak lulus SMP, itu bisa jadi perkara. Bisa orang tuanya bisa dibawakan parang juga. Oh gitu. Jadi diancam sama bisa terjadi. Bisa, kepala sekolah juga bisa diancam begitu. Nah, kalau menurut saya solusinya itu justru di pendidikan dasarnya itu diperkuat. Misalnya calistung. Nah, Rasul sendiri kan bukan hanya Rasul, Allah sendiri kan pertamanya kan Iqra toh. Ternyata itu menjadi sumber dari segala sumber. Coba Mas Dokter perhatikan, ilmu yang paling banyak kita serap kan dari membaca. Bukan dari mendengar toh. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman, ini kita mestinya harus dirubah. Rubahnya apa? SD itu diperkuat di calistung, membaca, menulis, berhitung. Kalau membaca, menulis, berhitungnya, membacanya sudah hebat, nanti berhitungnya akan bisa ikuti, nulisnya juga ikuti. Karena apa? Kalau sudah bisa membaca, ilmu apa saja kan bisa dipelajari. Iya. Tapi kalau untuk tingkat SD sekarang ini kan kita punya banyak mata pelajaran itu banyak sekali di luar kemampuan dasar calistung itu tadi. Betul Mas. Nah itulah kayak menurut saya kita mestinya kita sederhanakan lagi. Coba seperti Mas Dokter sendiri di Indiana. SD itu mata pelajarannya berapa saja? Iya. Kan nggak banyak. Nggak banyak. Bahkan di Iowa sendiri kelas 1, kelas 2 itu dicampur. Sekolahnya juga lesian kayak main-main saja gitu. Nanti mendongeng gitu. Ini yang saya pikirkan, mestinya juga di Indonesia itu ya. Justru yang basicnya itu membaca, menulis, berhitung. Kalau berhitungnya sudah hebat, makanya dia tidak takut kepada matematika. Kenapa sekarang orang-orang atau anak-anak kita takut matematika? Karena tidak tahu dasarnya, Mas. Nggak tahu dasarnya, fondasinya nggak kuat. Sehingga kesini dipersepsi sebagai subjek yang sulit, menakutkan dan segala macam. Betul Mas. Iya. Akhirnya kan itu tidak berkembang. Tapi padahal itu mengajarkan matematika kan tidak, istilahnya kalau menurut saya tidak sulit-sulit amat. Karena dulu zaman saya SD itu kan ada namanya mencongak. Iya. Mencongak itu misalnya 3 kali 4 berapa, 4 kali 5 berapa. Itu sudah hafalan namanya perkalian sampai 100. Bahkan ada trik-trik misalnya yang 12,5. 12,5 kalikan berapa itu tinggal dibagi dengan 8, itu pasti dikalikan dengan 100. Jadi gitu. Misalnya 12,5 kali 64, tinggal 64 bagi 8. Akhirnya 8. Berarti 800 gitu. Kalau 25 harus dibagi 4. Misalnya 24 kalikan 25 berapa? Tinggal 24 dibagi 4. Oh berarti 600. Itu dulu trik-trik cepat gitu. Sekali kalau orang sekarang suruh ngitung kayak gitu ke kalkulator. Iya. Jadi ada terus pembagian juga begitu, apa namanya, akar dan sebagainya. Iya. Porogapit segala macam. Porogapit itu ya dulu kan diajari begitu Mas. Jadi ada mencongak yang menurut saya itu dilatih atau di drill itu juga kan bagus. Hitung-hitungan itu. Dan itu kan ilmu-ilmu praktis Mas. Ilmu praktis. Karena dasar. kalau kita punya kios atau warung atau apa, itu kan bermanfaat juga ya. Manfaat sekali Mas. Ini beli tempe satu misalnya 2.000, beli 5 berapa? Kan 10.000, kan hitungnya gampang. Itu makanya itu sebenarnya dasar. Kalau dasarnya hitung-hitungan kuat Mas, matematika pun itu tidak akan susah kalau menurut saya. Matematika nggak susah, juga berguna untuk bisnis, untuk jual beli segala macam. Oke. Nah, coba kita lihat orang-orang dulu Mas. Tidak sekolah itu hitungannya juga hebat. Itu dari mana belajarnya? Itu di kampung-kampung itu yang punya
punya apa ya, warung-warung kecil-kecil. Betul, sini ada ibu sudah sepuh sekali, punya warung sayur lah gitu. Udah otomatis aja tuh ngitung-ngitung segala macam itu, nggak pakai kalkulator gitu tuh, pas aja semuanya gitu. Nah itu yang menurut saya hebat karena apa, kita dilatih. Jadi ya, dari dasarnya bukan kita mulai dari atas, Mas. Itu ketakutan itu ya karena kita tidak menguasai dasarnya. Hanya nggak bisa aja sudah dibiasakan. Maka itu perlu adanya misalnya bimbingan khusus, ya. Ada remedial teaching dan sebagainya itu supaya benar-benar mastery learning, menguasai ya. Iya. Karena kalau nggak gitu nanti untuk kedepannya kita akan, kalau sudah nggak menguasai ini, atasnya nggak kuasai, dipaksakan gitu nggak akan bisa. Makanya ya. Kalau sudah ini tuntas, makanya Anda kan belajar tuntas itu. Betul. Kalau sudah tuntas naik, makanya dulu kalau di IKIP karena ada namanya PPSP, proyek pendidikan sekolah pembangunan. Dulu itu ada nama 8 IKIP kalau nggak salah, itu ada PPSP. Apa itu fungsinya PPSP itu? Dipakai untuk apa itu dulu? PPSP itu setingkat SMA itu untuk memberikan kesempatan kepada murid yang cepat belajarnya bisa 2 tahun. Akselerasi gitu ya. Jadi kayak modul itu. Jadi namanya proyek perintis sekolah pembangunan. Proyek perintis sekolah pembangunan. PPSP. Memang sekarang juga ada akselerasi. Kalau dulu itu modelnya pakai modul-modul itu. Oke. Ya sebenarnya UT itu kan juga pakai modul. Oke, ini Prof Hartino. Ini kan Prof Hartino tadi punya fondasi yang bagus di bidang aljabar, matematika, pengukuran gitu. Di Papua itu, terus kemudian kok disiplin ilmu yang diambil tidak di disiplin ilmu yang Prof Hartino merasa yang kuat ini tadi dasarnya. Kok ke psikologi, konseling itu gimana ceritanya itu? Itu kalau saya kan bukan dari SMA Paspal. Memang saya dulu pernah juga sekolah, tapi kan nggak selesai di SMA karena nyambi di sekolah pendidikan guru sama SMA, jadi mana yang dulu. Jadi syaratnya untuk ke matematika kan harus dari SMA, Mas. Gitu. Ya dari SPG kan nggak bisa. Makanya saya melihat peluangnya apa. Dulu saya hampir mau bahasa Inggris, tapi peluangnya kalau bahasa Inggris kemana saja, memang bisa kemana-mana. Tapi kalau di psikologi juga tidak banyak orang yang ambil di psikologi. Psikologi ini juga peluang. Jadi bahasa Inggris dengan psikologi saya dulu memang suka juga bahasa Inggris. Oke. Ya. Nah, tapi ya itu jatuhnya ke psikologi. Akhirnya senang di situ. Bimbingan konseling di Universitas Cendrawasih ya. Iya. Selesai sekitar tahun masih 70-an atau sudah masuk 80-an itu? 1 bulan sudah selesai, Mas. 1 bulan selesai. Sudah. Terus kemudian yang membawa, ya setelah selesai S1, tetap tadi ngajar di SMP tadi itu masih juga berlangsung? Tidak. Saya S1 pun juga ngajar di SMA Muhammadiyah. Di SMA Muhammadiyah. Lah, pertama kali berkenal dengan institusi Muhammadiyah itu di Papua itu atau sejak di Purworejo? Saya di Papua itu, Mas. Di Papua itu. Di Papua itu tahun 80 itu saya sudah kenal. Saya sudah ngajar di SMA Muhammadiyah. Dulu sekolahnya itu kalau ceritakan, Mas ya, nggak mutu sama sekali. Masuknya sore, bawahnya itu masih pakai lantai tanah. Oke. Papan biasa pakai kapur. Gurunya nggak ada guru tetapnya. Nggak ada guru tetap. Iya. Semua guru sukarelawan. Nah, itu saya kenal Muhammadiyah itu di situ. Tahun 80. Tapi sama teman-teman kok nggak direken, saya nggak dimasukkan di Muhammadiyah itu. Gitu. Iya. Setelah tahun 2000-an baru saya dimasukkan di Muhammadiyah. Iya. Muhammadiyah. Makanya teman saya dulu yang kolega saya bilang, sampean itu orang dari Prambanan rumahnya. Sampean itu tokoh Muhammadiyah tapi nggak masukkan saya di Muhammadiyah dari dulu gitu. Jadi dulu saya ikut-ikut pengajian Pak A.R. Fahrudin juga di sana itu. Pak R sempat juga ke Papua? Iya. Kasih pengajian ya, saya ikut juga itu. Jadi saya sudah kenal Pak R itu sudah tahun 80-an. Tahun 80-an di sana itu ya? Iya. Orang-orang yang super hebat itu Pak R. Fahrudin. Iya. Ya, dia kan lama di Palembang,
dakwah kemana-mana lah gitu. Betul, Mas. Pokoknya kalau baca riwayat perjalanannya sungguh luar biasa itu Pak AR itu. Itu orang langka. Orang langka ya. Ya kemarin kita ngobrol hampir sejaman juga di sini tentang Pak AR itu dengan Ketua PWM Jogja. Oh, PWM yang baru atau yang lama? Yang baru. Oh. Kan dia beliau nulis disertasi tentang Kiai AR Fahrudin tentang kepemimpinannya gitu. Oke, berarti dari udah ngajar di SMA Muhammadiyah, lulus S1 di situ. Terus kemudian S2-nya ke Jawa. Saya di Malang. Di Malang ya. Tahun 85. 85 ke Malang di kampus IKIP Malang namanya. Oh, di IKIP ya. Di IKIP saat itu. Iya. Itu ada jurusan namanya Psikologi Pendidikan dan Bimbingan itu. Oh, Psikologi Pendidikan dan Bimbingan saat itu ada. Kalau pilihannya Malang tidak ke tempat-tempat IKIP yang lain di tanah Jawa? Ada alasan khusus kah? Karena tidak semua IKIP itu punya S2. Oke. Yang ada di Bandung. Bandung, Malang. Bandung sama Malang ya. Dan Malang itu termasuk pembina, IKIP pembina. IKIP pembina. Dan termasuk di sana itu ya keras gitu, Mas. Apa itu? Mana keras itu? Keras itu apa ya? Terutama di jurusan itu tidak gampang lulus. Oh gitu. Jadi angkatan saya itu ada 8 orang. 8 orang, akhirnya yang 5 itu pindah ke program studi lain. Karena ceritanya ya jelek itu nggak selesai. Terus yang 2 orang itu juga nggak selesai. Itu padahal dosen dari IKIP Malang sendiri, dari asisten yang kuliah di situ. Iya. Tapi yang sahabat saya satu ini menyelesaikan S2-nya di Amerika, di Iowa. Oh gitu, nggak selesai di Malang, malah ke Iowa, selesai di sana S2-nya. Saya ketemu di sana kebetulan. Oh gitu. Iya. Lah, setelah S2 langsung S3 terus yang membawa ke Iowa itu apa? S2 saja itu. Dulu ada namanya proyek P3G. Proyek peningkatan pendidikan guru atau apa. Itu kan mengupgrade untuk SPG ditingkatkan menjadi D2. SPG jadi D2, oke. Ya, terus itu kan include di universitas atau di IKIP. Nah, proyek itu kebetulan saya di Jayapura pernah jadi ketua program studi PGSD. Pernah menjadi ketua program studi bimbingan penyuluhan atau bimbingan konseling. Nah, pas itu ada tawaran untuk studi S2 ke Amerika, ke Inggris, ke Australia. Ada juga short course yang 6 bulan. Nah, saya pilih karena saya sudah S2 ya saya pilih short course saja yang 6 bulan. Makanya itu dulu topiknya untuk pengajaran bidang studi. Metodologi pengajaran bidang studi. Metodologi pengajaran bidang studi. Iya. Jadi di sana belajarnya itu. Belajar di universitasnya, kita kuliahnya juga ikut di program S3. Terus hari tertentu juga ke SD. Kita mengamati di SD itu seperti apa. Sekolah observasi mengamati di SD sana. Iya. Nah, itu makanya saya dibawa ke sana itu setelah S2. Oh, setelah S2. Setelah S2 di Malang, terus kemudian tadi beberapa kali menjabat, terus kemudian ke Iowa itu. Ada syarat-syarat khusus gitu waktu itu ke Iowa? Atau bahasa Inggrisnya disiapkan dulu di sini atau langsung ke Iowa dan kemudian sekaligus juga belajar bahasa Inggris di sana gitu atau gimana waktu itu? Tidak. Ada syaratnya, pakai TOEFL dulu. Oh, ada TOEFL sudah ya? Jadi yang punya TOEFL kalau nggak salah dulu 500 atau berapa, itu baru boleh ikut situ, baru daftar itu. Nah, kebetulan kan saya juga ada 500 lebih waktu itu. Nah, jadi bisa lolos untuk pergi ke sana. Wah, hebat sekali. Ya itu namanya rezekinya begitu, Mas. Nah, di Papua dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu, sudah S2 ya peluang itu sangat terbuka ya untuk bisa dan zaman itu Mas, dan zaman itu namanya S2 di
Unshen itu kan baru berapa orang yang S2 Mas. Masih belum banyak. S2 itu masih bisa dihitung dengan jari. Nggak ada, kayaknya belum ada 20 orang gitu dulu. Jadi rasanya sudah hebat sekali S2. Itu tahun 80-an itu. Ya, tahun akhir 80-an, awal 90-an. Terus waktu ke Amerika itu ada nggak hal spesifik yang yang oleh Pak Partino, wah ini pelajaran berharga nih untuk bisa diterapkan di Indonesia gitu. Apa yang didapat dari sana? Kalau saya justru ini terutama untuk diri sendiri ya. Kalau saya banyak baca buku yang langsung saya saya catat-catat gitu. Itu untuk kedepannya untuk disertasi. Oh gitu. Oh, jadi, sudah mempersiapkan. Iya. Disertasi dari sana. Jadi dulu saya kan nulis tentang karir toh. Nah, ini saya banyak baca-baca yang ringkasan disertasi itu. Nah, itu baru saya bawa. Itu baru untuk modal berikutnya. Ternyata juga berhasil, Mas. Sangat bermanfaat ya. Iya, kalau menerapkan apa yang di sana, kalau di Indonesia kan tidak begitu gampang, Mas. Apalagi dengan beda. Aturan, Mas. Kurikulum itu kan di Indonesia sudah baku. Kita kan nggak bisa mendesain kurikulum sendiri. Mau punya ide-ide yang kreatif kan juga nggak bisa gitu. Kalau tidak masuk di frame-nya kurikulum nasional ya. Iya. Kalau di sana mata pelajaran tadi didesain oleh guru atau dosennya sendiri gitu, Pak? Yang di mana? Kalau di Iowa itu? Kayaknya oleh gurunya sendiri. Jadi saya kan pernah berapa kali ikut pelajarannya. Yang ngajar kelas 1, kelas 2 itu dokter psikologi. Dokter ya? Iya, dokter itu. Untuk SD kelas 1, kelas 2 itu dokter psikologi. Tapi standarnya kalau dokter di sana kan bukan guru SD, guru SMP dan sebagainya. Standarnya dokter itu kan berapa? Misalnya waktu itu dokter itu kalau nggak salah satu tahunnya 24.000 atau $24.000 kalau nggak salah itu. Zaman tahun 90-an 2 itu. Nah, mungkin itu yang gitu ya. Iya. Nah, memang banyak yang di sana yang menurut saya bagus, seperti kan ada kayak storytelling. Iya, jadi guru itu bercerita aja, Mas. Jadi anak-anak sudah siang, gurunya bercerita. Terus ada kan ya di karpet seperti ini. Jadi anak ada yang tidur di pangkuannya di kiri, ada yang di kanan, gurunya sambil cerita. Cara mengajarnya begitu ya? Iya, di SD. Saya suatu saat juga disuruh cerita itu. Saya waktu itu cerita tentang Gunung Bromo itu. Oh iya? Iya. Apa yang disampaikan tentang sejarahnya? Tentang apa? Iya, tentang cerita sejarahnya, tentang gitu ya? Iya, tentang itu menjadi destinasi wisata dan sebagainya yang bagus-bagus macam-macam gitu. Wah, itu penting sekali ya, storytelling. Apalagi cerita dari wilayah, dari daerah yang jauh dari tempat mereka tinggal, itu kan imajinasi mereka jadi melayang gitu, terbang gitu, bahwa ada dunia lain di luar apa yang saya lihat sehari-hari gitu ya. Dan saya kan ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu bukan hanya Bali. Betul. Nah, itu situ. Terus dia yang tertarik sama rainforestry. Dia sangat tertarik lagi. Jadi tidak boleh di sana itu menebang pohon sembarangan gitu. Nah, saya ceritakan bahwa di Indonesia itu namanya hutan-hutan tropis itu sangat luar biasa. Kan ceritanya begitu. Iya. Itu masih ada namanya pohon-pohon yang besar begini. Mereka anak-anak kecil itu kalau mendengarkan juga begini kayak serius gitu ya. Anak-anak di SD itu. Jadi kayaknya anak-anak sekolah itu nggak punya beban itu di sana itu, Mas. Nggak beban PR, beban tugas ini dan itu. Betul, Mas. Enjoy saja mereka dan pelajaran mudah masuk kalau begitu situasinya. Malah kadang-kadang anak-anak itu disuruh membuat mainan sendiri. Jadi ternyata karton-karton kosong, kerdus susu itu, Mas. Kerdus susu, kerdus apa juga ditumpuk di satu tempat, nanti anak-anak suruh bebas
berimajinasi, bebas bermain, nanti ada yang membuat jembatan, ada yang membuat bangunan dan sebagainya. Itu dari barang-barang bekas juga itu. Ini kan juga saya kira hal yang luar biasa ya, memicu kreativitas mereka ya. Itu dia. Okay. Tapi itu kalau kita terapkan di kita kan juga harus memperhatikan kurikulum nasional. Kurikulum nasional. Ada enggak? Karena harus ada target kurikulum, Mas. Kalau nggak mencapai target, nanti dari pengawas kan akan menegur. Makanya kalau kita mau berkreasi kan juga tidak mudah itu. Agak terbatas ya. Iya, betul, Mas. Ruang kreativitas yang dipunyai oleh guru pun di sini ya. Iya. Oke, setelah lepas dari Iowa langsung balik ke Uncen atau langsung daftar S3 ke Jogja? Balik ke Uncen. Saya daftar tahun 96. Oh, 96 daftar S3. Iya. Oke. Ke Gajah Mada. Iya. Ya. Oke. Jadi tapi waktu itu untuk agak dekat kan. Ya. Waktu itu kan tahun 96 untuk kuliah 97. Nah, 97 ternyata tidak ada kosong itu, Mas. Yang ada 96. 96 itu Mas Irut itu. Oh, dengan Pak Khairuddin Basori. Iya, itu kakak kelas saya. Oh, itu kakak kelas saya. Iya. Beliau 96, saya 98. Karena 97 nggak ada penerimaan kalau nggak salah. Kenapa? Karena kisruh politik saat itu atau ada alasan lain? Saya tidak tahu persis, Mas. Terus itu kebijakan oke. Iya, saya yang penting. Tapi 98 masuk. Iya. Dan saya tidak cepat selesai juga, Mas. Gitu. Nah, tapi kan sudah ngumpulin tadi bahan-bahan penulisan disertasi dari Iowa tadi itu. Sudah. Ya, banyak faktor ternyata, bukan hanya akademik saja. Bukan hanya akademik. Iya. Ya kebetulan kan promotor. Saya kan pembimbingnya 3, Mas, bukan hanya 2. Bukan 2 ya. Iya. Apalagi yang satu itu hampir tiap saat itu di Amerika, di Eropa, di mana-mana. Wih, luar biasa, Mas. Mau ujian aja harus antri 6 bulan dulu gitu loh, Mas. Gitu karena ya. kesibukannya beliau. Nah, bimbingan juga apalagi, Mas. Wah, itu. Ya itu karena mungkin ya rezeki saya memang di situ. Harus agak lama-lama. Iya. Tapi yang lebih lama dari saya juga bukan sedikit, Mas, itu ternyata. Sedikit, ya? Iya. Bahkan ada ini ya semacam guyon-guyon. Sudah almarhum dosen UNY, Profesor Badrun. Saya tanya 5 tahun kan belum selesai tuh. Loh, bagaimana saya mau selesai 5 tahun? Loh, saya kan sungkan, saya itu nggak etis sama senior. Senior saya itu sampai 9 tahun, 10 tahun baru selesai di UK, mau saya 5 tahun, 6 tahun gitu. itu hanya guyonnya begitu. Ya, joknya begitu, Mas. Ya zaman-zaman itu memang S3 bukan hal yang mudah untuk bisa diselesaikan, apalagi dengan style dosen yang old style lah gitu. Itu dia, Mas. Selain kesibukannya tadi itu ya kan, iya. Kan kadang ada hubungan apa itu namanya pembimbing dengan mahasiswa itu nggak selalu mulus juga gitu. Iya. Apa yang apa itu namanya yang membuat Prof Partino ini S3 harus diselesaikan nih, padahal kan juga ada beberapa yang berguguran tadi itu. Iya. Ya saya kan kalau S3 nggak selesai lah, apa gunanya saya dulu harus kuliah. Gitu. Sudah dibiayai pemerintah lagi. Kok nggak selesai? Itu beasiswa pemerintah iya. juga ya. Saya kebetulan dari sarjana muda, S1, S2, terus akta mengajar 5 sampai S3 itu semuanya dibiayai pemerintah. Iya. Menikmati uangnya pemerintah itu, Mas. Pemerintah. Iya. Cuma ya beasiswanya kan hanya waktu itu kalau nggak salah 5 tahun atau berapa. Ya alhamdulillah bisa selesai itu, bersyukur. Karena ya dari angkatan saya itu ada 8 orang, Mas. Yang nggak selesai hanya 1 orang. Oh, ada 1 orang yang nggak selesai. Iya. Tapi rata-rata nggak ada yang 3-4 tahun, Mas. Selesainya. Berapa? 5 tahun? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. 5 tahun itu udah ukurannya cepat berarti ya? Sangat cepat. Sangat cepat ya. Iya. Angkatan saya itu Pak Ahmad Muhammad Diponegoro itu. Ahmad Muhammad Diponegoro itu. Iya. Itu kakaknya Prof Wiwi almarhum itu. Yang di UAD sekarang. Itu ya.
sahabat akrab saya, kan sering ke rumah itu dia. Teman seperjuangan menyelesaikan S3 itu ya. Iya, betul. Ya kadang menyelesaikan S3 itu kan juga tidak ditentukan oleh kecerdasan atau apa gitu ya. Betul, Mas. Tapi kegigihan kadang lebih menentukan faktor itu. Iya. Itu makanya yang diseminarkan kemarin seperti resiliensi itu. Resiliensi itu. Iya. Itu tuh penting. Jadi kegigihan untuk ketabahan, teman. Kalau nulis apa untuk S3-nya waktu itu? Ya. Nulis apa untuk disertasi S3 waktu itu? Kematangan karir. Oh, kematangan karir. Kematangan karir siswa SMA di Jayapura. Oh, siswa SMA di Jayapura. Iya, ada 8 SMA. Sampai 800-an subjek saya itu sampai 800 orang itu. Sampai 800-an ya. Kenapa kok topik itu menarik Prof. Partino untuk ya itu sudah dari S2-nya, terus itu saya ingin melihat sebenarnya kesiapan mereka untuk berkarir itu seperti apa. Apa mereka sudah siap atau belum? Ternyata juga tidak semuanya matang karirnya gitu. Masih bingung setelah SMA itu mau kemana. Mau ngapain gitu ya. Nah ini anak saya suruh meneliti coba kalau di SMK itu bagaimana untuk karirnya. Harusnya SMK itu lebih hebat lagi. Karena apa? Memang sudah dijuruskan, sudah ada uji kompetensi, keahlian masing-masing. Itu mestinya harus itu. Ini kan dugaannya Mas, hipotesisnya kan seperti itu. Hipotesisnya kayak gitu. Apakah benar atau tidak, itu kan perlu diuji lapangan. Iya, dengan ilmu-ilmu terapan yang mau didesain untuk kerja gitu. Iya. Apakah di karirnya mateng atau enggak gitu ya. Begitu. Jangan-jangan sama saja gitu. Iya, sama aja misalnya ya STM jurusan sastra, artinya nggak ada pernah prakteknya, nggak pernah ada kerja bengkelnya dan sebagainya. Kalau dulu kan ada sekolah-sekolah STM yang nggak punya bengkel kerja. Nah seperti itu, jangan-jangan seperti itu. Iya. Tapi kalau masyarakat Papua kebanyakan itu, let's say yang berpendidikan atau yang yang sekolahnya baik gitu, pilihan karirnya itu ke mana? Apakah ke pertanian, peternakan, pegawai, wirausaha? Ini apa kebanyakan? Lebih banyak itu arahnya malah ke pegawai, Mas. Oh, jadi pegawai ya. Jadi lebih banyak yang arahnya ke PNS itu. Oh gitu. Nah ini kan sebenarnya tugasnya para orang-orang yang berkecimpung dalam pendidikan dan mendesain pendidikan. Bagaimana merubah mindset mereka. Itu. Bahkan orang hidup itu tidak hanya menjadi pegawai negeri. Betul. Anak saya arahkan juga begitu, tidak harus begitu. Makanya di UM Papua itu saya rancang. Jadi visinya salah satunya adalah berwirausaha itu. Jadi apapun program studinya ada muatan-muatan kewirausahaan. Iya. Supaya begitu selesai jangan terlalu berharap pada pegawai negeri. Pada gaji dan pensiunan dari negara melalui pegawai negeri, Mas. Itu ya. Karena apa? Ternyata kalau kita pikir justru yang menguasai dunia itu kan adalah bisnis. Para pelaku usaha ya. Pelaku usaha. Kenapa kita tidak menyentuh ke sana? Kalau PNS kan terbatas, apalagi lulusannya banyak yang diterima sedikit. Tapi kalau bidang usaha, dan sekarang namanya bidang usaha kan bermacam-macam, Mas. Semua program studi atau jurusan itu kan juga bisa berwirausaha. Seperti di komunikasi, di sana kan ada S1, S2 komunikasi. Nah seperti ini kan juga salah satu usahanya podcast. Iya. Digital ya, dunia digital, dunia sosial media. Iya. Sekarang juga bisa income generating juga dari situ tuh. Betul. Tapi ngomong-ngomong Prof. Partino setelah pulang S3 nih, mulai merintis pembangunan Universitas Muhammadiyah itu kapan? Saya sebenarnya waktu itu kan 2010 saya sudah menjadi, dari 2005 saya sudah menjadi salah satu ketua PWM. Tapi 2010 saya menjadi ketua PWM, ketua umumnya. 2015 diangkat lagi, dipilih lagi, termasuk 2019
yang ada COVID itu sampai 2021. Nah, saya merancang tahun 2013 untuk pertamanya saya mencari tanah, Mas. Karena apa? Kita lokasinya sempit, kalau nggak punya tanah kita nggak bisa dirikan universitas. Maka saya membentuk satu tim, saya SK-kan untuk mencari tanah. Tanah sudah dapat pertama 4 hektar. 4 hektar. Itu harganya masih murah sekali. 1 hektarnya 250 juta. Tapi waktu itu pas rapat ternyata banyak yang menentang, Mas. Ketua-ketua lainnya pada menentang saya beli tanah. Kenapa? Itu kan terlalu jauh di Koya Barat, kampus itu tempatnya. Tapi saya tidak berpikir seperti itu, karena akan ada jembatan yang menghubungkan kota Jayapura dengan Holtekam. Kalau itu dihubungkan maka akan begitu dekat. Durasi waktu kira-kira 25 menit sudah sampai dari kampus yang sekarang. Dari Jayapura ke apa tadi? Holtekam di Koya Barat. Di Koya Barat itu dulu tempat transmigrasi. Saya beli itu memang nggak punya uang, ya saya punya uang sedikit, tapi ya ada uang PWM, bantu 200 dari saya juga pinjaman dari beberapa teman, akhirnya kita beli. Beli tanah juga kita jual lagi, kita iris gitu, Mas. Dari 4 hektar kita jual yang 1 hektar untuk kita kapling. Karena untuk nutupi itu. Total tanah yang dikumpulkan 17 hektar. 17 hektar. Dan yang dijual 6 hektar. Jadi kita punya 11 hektar. Dan sekarang di 5 hektar yang pertama, kan ada 6 hektar yang di belakang. Di 5 hektar yang pertama itu di ujungnya, ujung yang jauh itu sudah terbangun rusunawa. 3 lantai dengan 46 ruangan. Dan sudah dimanfaatkan oleh dosen-dosen dan pegawai. Tinggal di situ. Iya, karena saya waktu itu ditanya sama Pak Menko PMK, Pak Rektor, ini rusunawa kalau sudah jadi mau untuk apa? Terus saya matur, bila Pak Menko berkenan, dosen-dosen yang tidak punya rumah dan dari luar daerah mau saya tempatkan di sana, Pak Menko. Oh ya, bagus. Pak Muhajir. Pak Muhajir gitu. Oke. Memang tantangannya berat, Mas. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu saya bentuk tahun 2018 karena kita sudah punya tanah, mendirikan Universitas Muhammadiyah. Kalau sebelumnya itu apa? Sebelum jadi universitas, Stikom. Stikom itu tahun 2001. Saya 2005 juga ngajar di situ. Tapi ternyata karena sudah di zona nyaman, orang-orang nggak berpikir untuk bagaimana mengembangkan menjadi universitas. Malah untuk studi banding ke Eropa dan ke mana-mana tuh. Gitu ya. Itu makanya saya didukung oleh teman-teman. Saya jadi ketua PWM, saya bentuk tahun 2018 itu untuk bikin proposal, bikin burangnya. Tahun 2019 sudah selesai, tahun 2020 kita usulkan burangnya. Dengan satu yang lama itu ilmu komunikasi. Yang Stikom tadi itu ya, terus jadi ilmu komunikasi. Terus tambahannya ilmu hukum, kewirausahaan. Kewirausahaan itu prodi sendiri. Iya. Ilmu lingkungan. Iya. Terus psikologi. Oh, ada psikologi juga. Iya. Jadi ada psikologinya. Jadi hukum, kewirausahaan. Ada 5 itu tadi ya. Iya. Ada 5. Komunikasi. Oke. Kenapa psikologi saya buka? Di Papua itu kan belum ada, Mas, psikologi. Jurusan psikologi termasuk di Uncen? Iya. Saya itu jadi anggota Senat Uncen itu sudah pernah mengusulkan dari tahun 2012 usulkan psikologi. Sudah oke tapi tidak ditindaklanjuti. Kalau nggak dibuka-buka ya sudah saya buka sendiri gitu. Sekarang ini baru mau dibuka, tahun depan mungkin baru dibuka di Uncen. Ya enggak apa-apa, jadi kompetitor kita. Betul. Lebih tua di Universitas Muhammadiyah. Iya. Papua gitu. Mudah-mudahan kita sudah terakreditasi, kan di sana kan belum. Oke.
ya penting itu apa itu namanya, apalagi untuk memahami ada sekarang perkembangan apa yang disebut sebagai indigenous psychology kayak gitu, itu kan khas itu Papua mesti untuk memahami psikologi orang sana, jurusan dan ilmunya penting gitu. Ya itu Mas. Jadi itu nanti anak saya arahkan untuk bagaimana mendalami untuk indigenous psychology-nya itu. Oh, anak Pak Martino juga di bidang psikologi, disiplin ilmunya. Iya. Tapi saya arahkan di UM Papua. Di UM Papua. Padahal diminta di Universitas Cendrawasih menjadi dosen kontrak dan dosen lainnya, saya bilang lebih bagus kamu kalau mau membangun Muhammadiyah. Itu. Kamu kalau mau nanti kamu bosan di Muhammadiyah, kamu pulang ke Jogja. Gitu. Iya. Nah ini sedang mudah-mudahan nanti lolos LPDP. Jadi lagi usaha ke LPDP. Luar biasa ya perjuangan Prof. Martino di Papua itu. Kalau menurut saya itu belum apa-apa Mas. Karena apa ya? Saya melihat masih perlu pembenahan. Dan ini kan kemarin saya juga ngobrol-ngobrol ke UAD. Saya maunya kan mau ketemu dekan teknik yang membawai jurusan TI. Kan di UMY yang S2 TI-nya kan belum ada lah. Di sana sudah ada. Di sana sudah terakreditasi unggul. Nah itu saya pas di sana begitu jalan ada WR2 lewat, terus Dokter Bambang bilang, Pak Prof itu ada Mbak Nurma. Langsung saya keluar, tak panggil Mbak Nurma. Terus balik, terus ayo sekalian ke Pak Rektor, kita ketemu. Ketemulah dengan Pak Rektor. Dengan Rektor UAD Pak Mohlas. Iya. Pucuk di Cinta Ulam Tiba. Nah, saya ngobrol-ngobrol. Sangat antusias untuk membuka S2 Teknik Informatika di Papua. Iya. Saya berikan gambaran, Mas Rektor. Saya kan akrab dengan Mas Muklas juga. Di sana itu ada 6 program studi yang dimiliki Teknologi Teknik Informatika yang ada di Kota Jayapura. Ada 6 perguruan tinggi yang punya program studi itu. Dari Unjen sendiri, USTJ, Uniyap, UMEL Mandiri, terus 10 November UM Papua. Tapi S2-nya belum ada. Tertarik? Sangat perspektif itu ya. Terus juga S2 apoteker profesi. Di sana sudah ada S1 farmasi sudah ada, D3 farmasi ada. Ada beberapa. Nah, itu beliau juga sangat tertarik. Kalau perlu S1 farmasinya juga dibuka sekalian di sana gitu. Kan sudah terakreditasi unggul. Ya. Tujuan saya ya paling enggak UM Papua kan bisa ikut naik dengan ada UAD di situ. Bimbingan Universitas Muhammadiyah PTM lain yang sudah mapan gitu ya. Iya. Itu maksudnya gitu. Paling enggak kan orang akan melihat di situ. Nah, orang-orang yang dari TI nggak usah kemana-mana, S2-nya cukup di Papua Muhammadiyah. Iya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, yang membuat Prof Martino kemudian dalam tanda kutip jatuh cinta banget dengan Papua itu apa? Ya sebenarnya kalau saya melihat ya tantangannya itu tidak seperti tantangan di Jawa, apalagi tantangan dakwah itu. Nah itu seperti kalau di wisuda kan banyak pejabat-pejabat yang datang. Saya katakan Muhammadiyah lahir itu jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1912. Ujung tombaknya adalah pendidikan, kesehatan dan sosial. Pendidikan ya inilah Universitas Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah itu tidak akan memuhammadiyahkan mahasiswa. Tidak akan mengislamkan mahasiswa. Yang berapa persen mahasiswanya itu beragama non-muslim? Non-muslimnya sekitar 90%, Mas. Sekitar 90% ya? Saya katakan, kita tidak akan mengislamkan anak-anak kita dari yang lain. OAP, anak asli Papua. Apalagi memuhammadiyahkan.
Tapi kita hanya visinya adalah kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu universal, kebutuhan semua orang. Jadi kita melayani pendidikan dengan hati. Saya bilang begitu, Mas. Luar biasa. Didapat dari mana filosofi semacam itu? Padahal kalau misalnya ya orang beragama tertentu gitu, yang adalah misi-misi misionaris gitu untuk memindahkan agama mereka kepada agama yang para pendakwah ini tadi, entah pendakwah Kristen, Katolik atau Islam gitu. Tapi visi Pak Partino kan ini banyak orang Papua kuliah di situ, nggak di apa istilahnya, nggak di proselitaris apa di convert gitu. Ya dari mana itu dapatnya? Saya nggak tahu itu dari mana, Mas. Yang penting saya tidak gitu ya. Visi kan, kemanusiaan tadi. Iya. Karena kan sekarang ada yang katakan islamisasi, islamisasi orang Papua. Kami tidak mengislamisasi orang Papua. Karena tujuan kami adalah kemanusiaan. Pendidikan adalah hak segala bangsa, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah itu tujuannya dari dulu itu mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di sini. Itu. Jadi makanya kita supaya tidak dicurigai sebagai hal-hal yang lain-lain. Makanya biar di Uni Muda itu juga orang Kristen juga banyak, Mas. Universitas Muhammadiyah. Universitas Pendidikan Muhammadiyah di Sorong. Muhammadiyah. Oh, yang di Sorong. Itu juga mahasiswa orang Papuanya juga banyak. Kita banyak. Juga banyak, Mas. Bahkan ada yang menarik, Mas. Turun dari pesawat masih pakai celana pendek, pakai sendal jepit, langsung datang ke kampus, daftar kuliah. Mahasiswa baru ya. Lu kenapa kok nggak pakai pakaian? Saya khawatir besok sudah tutup gitu. Tutup pendaftarannya. Iya. Buru-buru gitu. Jadi langsung begitu, Mas. Jadi apa? Wah, ini kan luar biasa. Saya selalu minta sama teman-teman mahasiswa, sampaikan ke adik-adik yang di kampung. Silakan lihat situasi di sini. Di sini itu penuh kekeluargaan, penuh keakraban gitu. Saya membakarnya seperti itu, memotivasi seperti itu. Mereka kayak gitu ya. Iya. Supaya apa, dia itu mempunyai trust kepada kita bahwa kita itu bukan seperti yang lain-lain harus mendoktrin dan sebagainya. Tidak. Kalau pendekatannya dogmatik orang malah lari itu biasanya. Lari, segan untuk datang, segan untuk bergabung gitu. Tapi pendekatan yang tadi itu kemanusiaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan manusia secara umum gitu. Iya. Itu yang bisa mereka menjadi merasa nyaman belajar di situ ya. Iya, itu terutama di wisuda saya katakan begitu, Mas. Wisuda kan ada orang tua. Saya terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mempercayakan putra-putrinya disekolahkan di Muhammadiyah. Nah, kan juga bangga mereka toh. Iya. Kami telah mendidik dengan sebaik mungkin. Karena bapak-bapak dan ibu sudah memberikan amanah kepada kami gitu. Kayak orasi apa ya? Motivasi mereka. Iya. Tapi mereka masih kalau Mars Muhammadiyah segala macam gitu hafal juga. Itu dia, Mas. Jadi saya kalau sambutan kan silakan bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama orang tua wisuda dan para pejabat. Itu yang membawa bendera-bendera program studi Pataka Bendera Indonesia siapa itu? Itu semua adalah anak-anak kita, anak-anak Papua asli. Yang memimpin, yang dirijen Indonesia Raya siapa? Itu adalah anak Papua, itu putri dari Biak, putri dari Serui. Yang pimpin lagu Mars Muhammadiyah itu juga anak kita dari sana. Jadi saya tonjolkan begitu, Bu. Termasuk wakil wisudawan yang pidato siapa? Anak Papua. Iya. Meskipun ada anak-anak pendatang yang baik-baik juga, tapi saya ambilkan itu karena itu menjadi ikon bagi saya. Jadi dan kebanggaan juga buat orang tuanya. Justru itu, Bapak saya kan menghargai mereka dan meninggikan derajat mereka dengan suruh tampil di situ. Jadi saya tunjukkan satu-satu coba. Itu adalah kebanggaan kami. Mereka telah lulus jadi sarjana. Oke, Prof. Partino, mudah-mudahan legasinya, karyanya dan khidmatnya di bumi Papua itu terus langgeng gitu. Amin. Makin berkibar, makin membanggakan tidak hanya Muhammadiyah, Papua dan juga masa depan bangsa, insya Allah ya. Amin.
Oke deh, sementara begitu mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat, menginspirasi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi soal macam-macam tentang tadi itu dedikasi jenengan di Papua itu masih banyak yang bisa dibincangkan. Tapi ini udah hampir maghrib. Kita sudahi terlebih dahulu ya, Prof. Partino. Makasih. Dan sekarang Prof. Partino ini juga sudah kembali ke Jogja. Sebagian tenaga dan pikirannya juga dicurahkan di Jogja di program S3 Psikologi Pendidikan Islam. Nah, nanti kita juga bisa berbincang tentang pengembangan S3 Psikologi Pendidikan Islam di Yogyakarta. Begitu sementara. Makasih banyak. Insyaallah sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi